Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supriyatna, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024, kelas K2 PAI A2 UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat modul ajar atau video pembelajaran tentang P5 PPRA kelas 12-3 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik aksi kampanye anti perundungan atau bullying. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dengan Bapak. Nama saya, perkenalkan, nama saya Dian Budiantoro. Sebagai Wakasek Kesiswaan, saya mendukung kegiatan P5 dan PPRA kali ini. Perkenalkan, nama saya Pipi Fajiratul Hasanah. Saya wali kelas 12-3 dan sebagai fasilitator. Dan untuk video pembelajaran, yuk kita tonton bersama. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya sepatutnya kita berdoa dan nanti dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh Albar terlebih dahulu, Bar. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku raya. Oke, sebelum duduk boleh dicek kerapian terlebih dahulu, silakan. Oke, selesai? Rapi? Oke, boleh duduk semuanya. Ya. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua kembali. Ya, terima kasih. Berarti kalian dalam keadaan sehat selalu, ya. Semangat untuk belajarnya? Semangat. Semangat belajarnya? Semangat. Semangat belajarnya? Semangat. Harus semangat. Apalagi hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA, ya. Bangunlah jiwa dan raga. Ya, apa? Bangunlah jiwa dan raga. Bukan hanya fisik yang harus sehat, akal pun harus ikut sehat. Ketika akal kita sehat, fisik kita sehat, maka hidup kita akan sesuai dengan aturan negara, akan sesuai dengan aturan agama. Karena P5 kita bukan hanya sekedar P5, tetapi ada PPRA-nya sebagai bentuk implementasi Islam rahmatan lil alamin. Ya. Nah, yang kita bahas adalah tentang bullying. Kenapa, Pak? Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pun belajar tentang munafik. Salah satu ciri-ciri orang yang suka membela adalah mereka-mereka yang munafik. Ya. Ada yang tahu bully? Saya ada yang tahu tentang apa itu bully? Pernah dengar ya, bullying? Ada yang tahu pengertiannya? Menurut kalian ada? Pak. Ya? Pelecehan, Pak. Pelecehan, apalagi? Ada lagi bully? Ya? Kekerasan. Kekerasan, ada lagi? Saya, Pak. Ya? Perundungan. Perundungan, ada lagi? Kelompok sini? Apa? Pemukulan, bully bukan? Mengolok-olok, bully bukan? Bully apakah hanya fisik saja? Oke, mengolok-olok berarti bully bukan? Menggunakan apa? Lisan, berarti bisa melalui verbalnya bisa dan sebagainya. Oke, sebelum kita akan belajar tentang bullying, ya, kita akan belajar tentang tujuan pembelajarannya. Apa tujuannya? Dua, melatih kesehatan fisik dan secara. Nah, karena P5 bukan hanya bangunlah jiwa dan raga, ini dalam konsep hidup berkelanjutan, ya.
Dengan metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik, diharapkan menjadi perangkat yang menawarkan titik temu kolaborasi dan mengidentifikasi pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan perundungan di sekitar. Ya, berarti kita harus berperan aktif untuk menyelesaikan masalah perundungan terus sekitar kita. Berarti di mana? Sekolah, di rumah kita, di lingkungan kita, ya. 2. Melalui proyek ini, peserta didik pada akhirnya diharapkan telah mengembangkan secara spesifik 3D profil pelajar Pancasila, yakni bertakwa kepada, berakhlak, gotong royong dan mandiri. Ini sesuai juga dengan dalam P5 PPRA-nya, ya, ta'adub dan lain sebagainya. Paham semuanya? Oke, kita akan nonton video terlebih dahulu. Kalian bisa simak dan pelajari. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Silahkan dipelajari, dipahami, dicatat jika ada yang perlu dicatat. Oke. Oke, sudah kalian tonton? Sudah kalian tonton? Oke, jadi bullying adalah sebuah kekerasan. Oke, apakah hanya fisik saja? Berarti bisa berupa fisik, verbal, sosial, bahkan bisa melalui media sosial atau sering disebut dengan cyberbullying. Ya, gitu. Kekerasan itu bisa secara fisik, contoh pemukulan, penganiayaan, ya, perundungan, yang sifatnya fisik yang mengakibatkan ada luka lebam, orang Sunda bilang mah ayat tapakna, ya. Ada juga secara verbal, bisa melalui sebuah perkataan, kita mengolok-olok teman kita, ya. Contoh, ih galang hideng. Nah, meskipun galang hideng, ya, nggak boleh, ya. Contoh Albar, ya. Albar dengan kekurangan boleh berdiri bar, ya. Dengan kekurangannya kita nggak boleh mengolok-olok. Albar sering diolok-olok atau enggak? Tidak pernah, ya. Betah sekolah sini, ya. Berarti SMA Subang memberikan contoh pelajaran anti bullying, ya. Ini dibuktikan dengan adanya Albar yang memiliki kekurangan dalam bentuk fisik, tapi beliau tidak pernah merasa dibully. Oke, duduk kembali Albar. Ada juga secara sosial. Contohnya, kita berteman, geng-gengan. Ah, toh ngajakan si itu. Ya. Sekarang apa namanya? Circle-circlean, ya. Sehingga teman yang lainnya tidak diajak. Pak, apakah itu termasuk bully? Bully. Kenapa? Karena dalam konteks sosial dia diasingkan. Ah, dasi etamah Pak, sudah teresep. Bukan tentang resep atau teresep. Nah, ketika satu kelompok meninggalkan orang lain yang seharusnya satu kelompok lagi, itu kesalahan besar. Contoh, kita dibuat kelompok. Pak, saya nggak mau kelompok sama itu. Dia mah nggak mau belajar. Ajak aja. Terlepas dalam pembelajaran dia tidak ikut, mungkin bisa dijadikan penilaian oleh gurunya. Kalian bisa sampaikan kepada gurunya tentang yang terjadi dalam kelompok kalian dengan baik-baik. Ya, apalagi membeda-bedakan kasta. Saya orang kaya, saya nggak mau berteman sama yang miskin. Saya mah kaset, tampan, bodas. Saya nggak mau berteman sama yang hidung, contohnya, ya, gitu ya. Pernah seperti itu kan, Galang? Alhamdulillah. Tidak pernah, ya. Jadi di sekolah kita tidak membeda-bedakan. Kemudian juga ada cyberbullying atau bisa dalam bentuk bully dalam media sosial. Mengolok-olok dalam komentar ketika kita upload, ya. Parai orang teh janten geulis. Dah, pedah wae make filter. Nah, nggak boleh, ya. Dasar bogel, nggak boleh, ya. Ataupun dengan kalimat-kalimat hewan-hewan yang keluar, nggak boleh. Kenapa, Pak? Karena itu adalah salah satu contoh daripada bullying. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Lebih dahulu. Silahkan. Silahkan, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Oke, Bapak beri kesempatan untuk bertanya, silahkan. Silahkan, Anjani. Mengejek nama orang tua itu termasuk bullying? Apakah mengejek nama orang tua termasuk bullying? Kalau orang tua kalian diejek, namanya boleh, kalian hatinya gimana? Nerima enggak? Tidak, ya. Salah satu ciri-ciri bullying adalah ketika seseorang yang jadi korban tidak menerima, bukan karena nafsu, ya, bukan karena semata-mata dirinya, tetapi karena kebiasaan yang tidak pantas, sehingga mengolok-olok nama orang tua termasuk bullying. Bahkan dikatakan orang yang suka mengatakan mengolok-olok nama orang tua temannya, dia seakan-akan sedang mengolok-olok nama orang tuanya sendiri. Ya, tidak boleh. Paham semuanya sampai sini? Paham sampai sini? Ini ngantuk nundutan? Ngantuk nundutan? Semangat enggak? Semangat tidak? Oke. Kalau saya sebutkan, kalau kita ingat lagi, kalau kau anak soleh, kemarin kan tepuk tangan kita ganti hentakan kaki. Ya. Kalau kau anak soleh hentak kaki. Oke, siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh hentak kaki. Kalau kau anak soleh hentak kaki. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, hentak kaki. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan bagikan LKPD tentang anti bullying ini. Silahkan kalian kerjakan. Tugas sudah disampaikan di dalam LKPD tersebut, ya. Boleh kalian cek. Silahkan dikerjakan berkelompok. Silahkan. Saya masih melihat ada beberapa kelompok yang masih belum bekerja secara kelompok keseluruhan. Silahkan, meriung, silahkan ya. Bebarengan ya. Meriung ya. So, silahkan berkelompok yang ini silahkan. Lihat nih kelompok satu luar biasa ya. Jalan digerak. So, silahkan sambil dikerjakan. Ya. Silakan. Milik kerjakan. Oke. Oke, cukup selesai? Oke, kelompok mana yang siap untuk maju ke depan? Angkat tangan. Oke, silahkan kelompok Anggun, Albar, dan kawan-kawan, Ade dan juga Lala, silahkan ke depan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang bullying pada pemateri saya. Bullying adalah perlakuan yang menyakiti seseorang dengan alasan dia lebih baik. Bullying juga merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang kali. Walaupun saya banyak kemenangan, alhamdulillah saya tidak ada yang membuli. Untuk bullying juga ada sebagai fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Karena dunia mohon dimaafkan ditutup dan dibagi oleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidur sebentar. Nah, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, presentasi luar biasa termasuk Albar ya. Dengan kekurangan fisiknya, tetapi di sekolah kita SMA 1 Subang, Kuningan, menerapkan anti bullying ya Albar ya. Tenang, sekolah sini selama 3 tahun ya. Sekarang sudah kelas 3 atau kelas 12. Alhamdulillah sudah sampai ke jenjang tertinggi dalam sekolah menengah ya. Sekarang sudah kelas 12. Insya Allah mudah-mudahan akan lulus untuk beberapa bulan lagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk ya.
Oke, sebelumnya LKPD-nya boleh dikembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun. Jadi intinya, bullying adalah salah satu proses kelakuan agresif atau sebuah bentuk kekerasan, baik secara fisik, mental, verbal, sosial, bahkan dalam media sosial. Ya, yang dampaknya sangat negatif. Kenapa? Karena dampaknya bukan untuk hari ini saja, tetapi bisa ke depannya. Bisa saja dia hari ini dibully, besok dia akan membuli. Kenapa? Dendam. Bisa saja dia hari ini dibully, besok dia akan semakin takut bertemu orang. Apa dampaknya, Pak? Bunuh diri, ya, menutup diri. Nah, ini banyak teman-teman kita yang seperti itu. Nah, salah satu bullying yang sekarang sering terjadi di lingkungan kita yang tidak terasa satu, apa Pak? Sikap toksik. Nah, itu sangat berbahaya. Bahkan ada salah satu guru ya yang sekarang beredar di berita dia mundur dari PNS dan juga sertifikasinya mundur sebagai guru. Kenapa? Karena lingkungan yang toksik. Ya, itu sangat besar dampaknya. Jangankan kalian yang masih anak-anak, guru yang sudah secara mental fisik kuat tetap sulit ya untuk menahan itu semua. Oke, sebelum diakhiri, mari kita akan bikin video ya. Oke, di akhir perjumpaan kali ini kita akan melaksanakan tindak lanjut dari aksi nyata. Tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik aksi kampanye anti bullying. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita akan menonton persembahan dari anak-anak, saya ditemani oleh fasilitator sekaligus wali kelas dari 12-3. Silakan Ibu. Oke, di sini saya sangat mendukung ya dengan acara P5 ini. Karena apa? Karena bullying adalah salah satu tindakan yang merugikan satu pihak, baik fisik maupun non fisik. Yang berdampak bukan hanya kali ini, tapi berdampak untuk kedepannya juga. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dengan tema P5 kali ini. Mudah-mudahan menjadi gerakan untuk mengurangi bullying di sekolah ini. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Yang tersembunyi, ratapan kesedihan datang menghinggapi, air mata berderai tiada henti. Aku hanya seorang anak yang tak beruntung, dihina, dicaci, hingga dirundung. Ekonomi, naluri, ataukah moral yang sudah hilang? Entahlah. Aku hanya bisa menangis sendirian.
merusak tatanan, menghilangkan cinta dan kasih sayang. Masa depan tak lagi terbayang, hanya ketakutan dan ketidakamanan yang dirasakan. Kawan, biarkan kami bahagia, biarkan kami menaruh rasa, biarkan kesabaran kami terlihat nyata, biarkan kami hidup dengan semangat. Mari kita tebar cinta untuk diri dan juga sesama. Ku ingin belajar menerima diri. Berdiri ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Prestasi. Jika saya katakan semanisku, jawabannya prestasi yes, bullying no ya. Yesnya gini, bullying no ya. Gitu. Oke, siap? Semanisku, prestasi yes, bullying no. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Hanya itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap disehatkan. Kita bukan termasuk orang-orang yang suka membuli. Dan jika kita terkena bully, maka segera laporkan kepada wali kelas kalian ataupun guru BK. Kita selesaikan dengan baik. Jangan sampai berdampak untuk kalian sampai ke depannya. Oke, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.